Kak Fitros, Apa Kak tuh? Fitros sudah tahu pasti ya berita yang udah beberapa minggu bahkan bulanan ini ya tentang Ya. daerah yang kemana itu Kak Fitros, yang di area sungai itu, Oke. yang semuanya kafe-kafe, kolam renang yang biasa tempat aku Oh, berenang. tempat kamu berenang. Iya, hilang semuanya, disapu oleh banjir. Banjir bandang ya. Iya. Kamu udah pernah nggak ke situ, daerah situ? Kalau di pemandiannya aku sering, Terus di kafe yang berlayar itu? yang Sakapa itu. Iya. Kamu sempat? baru berniat udah berlayar. hilang, udah berlayar. Untung nggak di saat kamu lagi di situ dia berlayar Oh ya. iya, Allah masih untung ya Kak Alhamdulillah, Fitros. berarti Iya. Allah masih sayang dan memang alhamdulillah sejauh yang kita tahu infonya dari kafe Sakapa itu memang tidak ada korban karena kejadian pukul 11 dan semua timnya sudah keluar dan memang mereka keluarnya itu karena diteriaki satpam kalau berarti mereka kronologinya. berhasil menyelamatkan Iya, diri. jadi memang mereka masih ada di dalam tapi untungnya satpamnya ya qadarullah ya Allah juga yang menggerakkan, dia lagi di luar terus berteriak, "Woi Galodo, Galodo," gitu. Jadi di dalam langsung keluar mengamankan diri dan mereka menyaksikan Sakapa itu hilang. Memang Kak Fitros sudah pernah ke sana juga. Rencana juga. Ya sama dong. Alhamdulillah. Nah, ada temanku justru ketika jam 8 malam baru bertolak dari Sakapa menuju ke Padang karena besok pagi beliau ada kegiatan. Begitu subuh-subuh bangun, tahu-tahu dia tahu Sakapa itu udah berlayar, langsung tremor. Wow. Traumatik luar biasa memang. Karena ini kejadian yang sangat mengerikan lah yang pernah terjadi di Sumatera Barat. Tapi bukan hanya di situ saja. Ya, banjir nah, ini. ini kan berakar dari banjir yang bersumber dari Gunung Marapi dan juga Gunung Singgalang gitu ya. Nah, karena kita kan cuma baca-baca sekilas dari medsos, kita belum tahu. Dan lihat video-video Nah, gitu, kebetulan hari ini kita akan mengundang narasumbernya, beliau juga turun langsung gitu kan. Nah, siapa narasumber kita? Tapi kita akan sapa dulu Lilah Lovers yang ada di rumah Bunga Lili Mekar Sekuntum. Cakep. Aku agak kurang semangat. Bincang-bincang Lila. Lila Lovers, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Lila Lovers. Saya Kak Fitros. Cila. Dan ada narasumber kita yang akan bercerita sebetulnya gimana sih Sumatera Barat ini, kenapa beberapa sebulan 2 bulan belakangan ini Banyak betul bencana, begitu bencana beruntun. Bahkan beberapa hari yang lalu juga gempa ya, Gempa. 3 berapa kali gitu di yang bersumber Sering. di sumbernya di Bukit Tinggi. Ini kayaknya sesar Semangka ya Pak. Semangko. Sesar Semangko. Nah, yang akan membantu kita menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi. Sudah hadir narasumber kita, Pak Uwo-nya Cila. Iya. Pak Uwo, Dr. Novi Henry Sudiar, MSI, SSI. Alhamdulillah konsisten ya, linier gitu. Dari S1 sampai S3 beliau memang backgroundnya fisika dan sekarang beliau menjabat sebagai kepala riset perubahan iklim Universitas Negeri Padang, tetapi juga beliau ketua asosiasi pilot drone Indonesia. Kamu mau bilang tadi apa? Penyupiran. Disingkat menjadi APDI ya, bukan supir ya, bukan supir drone ya, tapi pilot drone. Nah, tepuk tangan dong buat narasumber kita. Itu ngomong-ngomong, APDI bisa ikut mendampingi OPD dalam mitigasi bencana. Cerita dong Pak Wo, kenapa ya Pak Wo cuma Pak Wo dokter? Ketuaan kayaknya Ketua. Pak Wo ya. Jangan kemudah-mudahan dong. Jadi kita waktu terjadi bencana tanggal 11 Mei itu medsos sudah ramai. Nah, kebetulan ada video yang posting tentang video di Lembahanai. Nah, itu inisiatif kita sendiri untuk menjadi relawan. Wah. Nah, jadi kita misi kemanusiaan. Jadi kemanusiaan kita terpanggil Pengabdian untuk masyarakat terjun ya? untuk terjun ke lapangan.
Nah, setelah terjun ke lapangan, baru kita melakukan kontak-kontak dengan Basarnas Pusat. Basarnas Pusat. Lalu dengan APDI kita, karena dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia Regional Sumbar ini tetap koordinasi dengan pusat. Lalu kita dibuatkan SK. Baru turun, bisa turun ya. Nah, ditambah lagi karena saya pusat risetnya dari UNP, Ya. melapor ke kepala LPPM Prof. Anton Komaini, lalu kita dikasih surat tugas dan berangkatlah Dapat restu berarti ya? dapat restu. Jadi resmi, alhamdulillah. kita berjalan resmi dan koordinatornya Ketua LPPM UNP. Ketua LPPM UNP. Alhamdulillah, berarti kayaknya Terima kasih Prof. Anton atas Iya. SK-nya. Jadi luar biasa memang ternyata untuk memperhatikan dan untuk bisa sama-sama membantu mitigasi bencana ini adalah harusnya kepedulian dan sinergi dari lintas. Ya. Tidak bisa sendiri. Iya, Memang semua iya. dari semua pihak Kamu terlibat. pinter banget sih, Iya. anak SD udah bisa cerita. Kan aku diajarkan asas gotong royong. Gotong Oke. royong jangan sampai ujiannya gotong royong. Pekerjaan berat terasa ringan gitu. Ujian berat juga jadi. Ya, pekerjaan berat akan berat kalau tidak dikerjakan. Itu jangan dicontoh ya adik-adik. Baik, kita kembali ke mitigasi bencana. Ini memang sepertinya kalau kita yang di Sumatera Barat kayaknya di Padang khususnya kita ngerasa dikelilingi pusat-pusat bencana. Iya. Di Merapi Iya, ya. Kemudian ternyata di daerah Solo juga terjadi gitu. Kita di Padang istilahnya semacam kita terrelokasi tahu ruang terisolasi. Ya benar, nah terisolasi kemana-mana akses jadi Susah. terputus, tidak bisa Iya, malah iya. sampai sekarang juga masih belum melancar kan. Belum. Pak Wo ya, Ya. Pak Wo dokter ya kan. Nah sebetulnya apa sih yang terjadi kalau dari penelusuran APDI dan juga tim lembaga riset. Ya, jadi kemarin kita sebagai tim pemantau udara, pemantau udara yang kebetulan juga teman-teman ini bergabung di APDI. Nah, kita memantau di kawasan hulunya sungai-sungai yang ada di Gunung Singgalang. Oke. Nah, di pemberitaan awal itu di media kan diberi tagline itu bahwa yang penyebab banjir di Lembah Anai itu kan Gunung Merapi, lahar dingin. Oh iya, aku tahu Lahar justru dingin. itu. Iya, Iya, ternyata betul. setelah kita telusuri, penyebabnya itu bukan hanya Merapi ya, Merapi tapi juga. ditambah dengan longsor yang terjadi di Gunung Singgalang. Kita pantau di sana di hulunya. Kebanyakan orang memantaunya itu di pas lokasi kejadian. Oke, Nah, tapi kita- tidak ke hulu. Kita mikirnya, nah ini harus kita telusuri ke hulu. Ternyata di hulu terjadi longsor. Oke. Ada longsor besar di daerah Lurah Kasih namanya, di dekat towernya TVRI biar Oh, iya. gampang diingat. Iya, Tower iya. TVRI di Gunung Singgalang, kiri kanan longsor. Jadi Terus ke arah jadi batuk. ke arah selatannya Menyebut juga mantan. ke arah selatannya juga longsor lagi. Nah, lalu bertemulah beberapa aliran sungai. Kita temukan dari pantauan itu 9 aliran sungai. 9 aliran sungai itu 9. terkena semua longsor. Ya, jadi bergabung semuanya ada beberapa. Yang besar itu aliran Marapi itu di daerah Keohantu sama Ayange di Badarun. Oke. Lalu yang dari Gunung Singgalangnya itu nanti bertemu 2 aliran itu di daerah di belakang sekolah Nurul Ikhlas. Nah, di belakang itu bertemu. Nah, itu yang menghantam Pemandian Lubuk Mata Kuciang. Dan sebelum itu juga masuk aliran dari Gunung Tedike, itu namanya air terjun Duo, nama alirannya. Jadi intinya itu yang menjadi penyebab Galodo. Jadi sebenarnya kata yang tepat itu bukan banjir lahar dingin ya, Tetapi tapi itu Galodo. Galodo tepatnya. Air bah. Berarti satu musibah itu penyebabnya mungkin pertama Iya, berkelanjutan intinya. jadi curah hujan yang tinggi itu menyebabkan terjadinya longsor itu yang material itu yang dibawa oleh air. material erupsi itu dibawa Bukan oleh erupsi, longsor. Material longsor itu dibawa ke Iya. menuju ke Ya, jadi tempat ini terjadi. yang lahar dingin dari Marapi ini istilahnya sebagai pelumas. Oh, pelumas. Nah, jadi kita mempercepat. Jadi mempercepat itu Sehingga material-material makanya itu. ada korban jiwa ya karena alirannya jadi Ya, keras gitu. Jadi yang uniknya itu dari yang Merapi itu tidak ada infrastruktur yang putus seperti jalan, jembatan, nggak ada yang putus karena itu lahar dingin. Tapi yang dari Singgalang itu jembatan banyak yang putus, jembatan putus, jalan hancur,
sampai yang akhirnya itu di yang Lembah Anai. Jadi semua bangunan-bangunan di sepadan sungai itu habis. Dibawanya ya. Nah, satu ya, itu sebenarnya para investor atau apalah yang bersana itu dari dulu sudah diingatkan bahwa itu menyalahi aturan. Betul. Oh, ini terkait dengan Sudah ada peringatan. bangunan, Iya, bangunan kafe yang berlayar itu ya. kafe berlayar itu, pemandian itu kan daerah sepadan sungai dan ditambah lagi Sepadan sungai. ya, sepadan sungai itu tidak boleh ada bangunan 100 sampai 150 meter dari bibir pantai. Bibir pantai, bibir sungai. Bibir sungai. Bibir sungai. Oh, iya, Ini malah badan sungai yang diambil. Dipakai. Nah, Iya, dipakai. betul. Nah, Sayangnya kalau sekarang kita udah nggak lihat lagi tempat pemandian ya, favorit kamu itu kan? itu kalau kita lihat. Jadi sebenarnya Sumatera Barat itu memiliki curah hujan yang sangat tinggi sepanjang tahun. Apa buktinya adalah sungai di Sumatera Barat itu besar dan dalam. Ya, betul. Nah, yang di Lembah Anai itu kan besar sebenarnya sampai ke pinggir jalan. betul. Cuman karena ada sedimentasi, nah jadi bertumpuk-tumpuk itu yang dipakai untuk tempat-tempat pemandian. Itu sebenarnya aliran sungai dulunya. Ya ampun. Dan itu akan tetap dipakai oleh air untuk alirannya. Jadi kita jangan ganggu alirannya. Iya. Yang kedua itu cagar alam. Cagar alam itu jangankan membuat bangunan, mematahkan ranting aja nggak boleh. Iya, begitu. Nah, itu cagar alam. Nah, itu sudah diingatkan, tapi sayang Ya, kita tidak digubris. diindahkan. Nah, saya pribadi diajak teman ke Sekapa saya tidak mau. Pernah diajak berfoto-foto, bahkan masjid yang Pak baru, Uwo nggak jadi ke ya, situ. masjid yang baru dibangun yang nggak runtuh itu. Oh iya, betul. Saya nggak mau sholat di situ karena dia melanggar aturan. Jadi kalau saya sholat di situ, Masjid yang bagus itu ya, kan? artinya pribadi Saya saya, menyetujui. Ya, Kita sudah menolak. tahu bahwa ini menyalahi, Ya. kemudian kita ikut meramaikan ya. Iya. Oh, luar biasa memang Pak Uwo dokter. Sebenarnya sudah ada peringatan. Kenapa Iya. Bu Yayasan? Yang di Batu Sangkar dari mana asalnya, Bu? Oh, yang di Batu Sangkar dari mana Pak Uwo? yang lahar dingin ya. Oh, yang itu tuh dari lahar dingin itu ada berapa ya? 22 aliran kalau salah. Cuman kita yang Lebih banyak lagi aliran. lebih banyak itu sekeliling. Jadi sekarang itu tim APDI pusat dan BNPB itu sedang membuat pemetaan wilayah yang terdampak. Nah, wilayah yang terdampak. Jadi berapa luas yang terdampak itu sedang dipetakan. Nah, itu sekarang itu ada 2 kabupaten, Tanah Datar dan Agam. Ya. Lagi memetakan itu bersinergi dengan Basarnas, BNPB dan BPBD. Begitu. Jadi berarti kalau yang kita pahami selama ini disebabkan oleh Gunung Merapi, padahal sebenarnya juga Dari hujan dulu Singgalang, curah hujan. Nah, ini bukan hanya kejadian yang ini ya, bukan hanya kejadian yang Singgalang, kita belajar dari ini. Kita di Kota Padang juga. Nah, Kota Padang ini kita juga terbukti bukti bahwa curah hujan itu tinggi sepanjang tahun. Sungai-sungai yang ada itu berada berapa ya? Ada 17 atau berapa? Cuman ada 5 atau 6 sungai besar. Nah, alirannya itu sungainya itu besar dan dalam. Sungai Kuranji masuk. Iya, masuk. Oh iya, Yang sungai di sini, besar kan? Yang sebelah ini sungai air dingin, ini namanya sungai Batang Air Dingin. Batang Air Dingin. Oh, kalau yang di Lumen itu aman nggak sih? Nggak aman. Tidak, ya. Bumi turun. Nah, jadi kalau kita lihat ini daerah satu lagi itu yang pertama, yang kedua itu yang perlu kita ingat, daerah resapan air dan daerah aliran sungai itu jangan diubah. Maksudnya diubah. Jangan itu jangan tidak boleh dijadikan area terbangun. digunakan Nah, itu itu dia. seperti yang sudah terjadi itu. Iya, jangan dijadi area perladangan. Itu Objek ya, wisata. kalau mau kita jujur-jujuran, itu daerah-daerah yang di Lumin itu ada sekolah terkenal, ada villa, Oh, iya. itu nggak boleh ada bangunan sebenarnya. Oh, jadi villa-villa yang ada ini sebenarnya menyalahi Nggak juga. boleh. Berarti nggak sudah boleh. ada peringatan sebelumnya. Besok aku nggak mau lagi ngadain wedding di situ deh. Kafitras, kebayang Kafitras. Sambutlah pengantin. Langsung itu. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi itu hutan yang di atas itu udah banyak gundul itu, udah ditebang-tebang. Itu akan memicu longsor kalau curah hujan nanti tinggi ya. Betul. Nggak ada Dan air curah tidak hujan itu pernah ya perlu terjadi. diketahui itu dia berulang. Siklus. Jadi- Ada perulangan 2 tahun, ada perulangan 5 tahun. Jadi yang terjadi di kita ini masih akan berulang gitu. berulang Pak Wo. dan akan berulang. Itu kan juga ada objek wisata banyak tuh yang Ya. kayak pemandian atau apapun. Ya. Yang di Lumen turun. Perumahan-perumahan baru itu beresiko. Berisiko. Ya Allah. Berisiko. Udahlah jauh dari Padahal pusat mikirnya kota. kalau mau dapat Macila tuh kita cari rumah arah ke sana yang nanti seadem. biar Takut tsunami. Tsunami. Takut tsunami. Tapi di sana Kirain mau cari rumah yang bisa jadi tempat liburan gitu. bukan, kan itu jauh dari pantai. Iya. Saking jauhnya dari tsunami sampai ke Pariaman gitu ya perbatasan. Jauh dari tsunami tapi dari dekat dari bencana. longsoran. Nah,
Iya, jadi yang perlu dicatat itu Sumatera Barat itu pola hujannya namanya ekuatorial, mempunyai 2 puncak. Kamu ngerti sepanjang apa itu tahun. ekuatorial? Jujur nih, aku kan loadingnya lambat. Tapi kalau Pak Uwo yang menjalani kayaknya Aku ngerti. ngerti gitu. Woi, berarti yang pintar Nanti- kamu tuh Pak Wo. Pak Uwonya penjelasan itu mudah. Mudah dipahami ya. Nah, itulah bedanya kalau orang punya kemampuan public speaking. Kan Kayaknya- senior aku belajar dari beliau. Kayaknya aku besok kalau misalnya SD aku udah selesai, aku kayaknya mau kuliah deh. Sama Pak Wo. Pak Uwo tungguin aku ya. Ya, siap. Nanti kamu belajar fisika modern mau kamu bisa ngerti. Soalnya Kalau Pak Kak Wo Fitrus dulu dosennya- juga kalau Pak Wo dosennya. Iya. Memang kamu bisa request dari semester 1 sampai semester 8 kamu kuliah sama Pak Wo semua. Nggak tahu juga. Iya, jadi kita jadi paham ya ternyata. Jadi, bentar, kita lanjut dulu yang Oke. tadi. Oh, baik, untuk baik, edukasi. baik. Jadi ini buat apa ya? Buat peringatan juga buat Ya. kita semua. Jadi sepanjang tahun itu curah hujan kita itu tinggi. Ada 2 puncak. Ekuatorial ya namanya Ekuatorial, ya. ada 2 puncak. Jadi ekuatorial itu 2 puncak seperti pelana kuda. Yang pertama itu puncaknya di Maret April. Yang kedua itu Oktober November. Itu masih berlaku sampai sekarang berarti. Sampai saat ini masih. Akan ada. Dan yang tertinggi itu Oktober November. Oh, karena Nah, jadi kalau dibayangkan banjir kemarin itu besar, Oktober November kalau tidak waspada itu bisa lebih besar lagi. Aduh, terus kita harus bagaimana Pak Wo? Jadi bayangin Sementara, curah hujan yang di daerah lain itu intensitasnya untuk 1 bulan, di sini cuma 1 hari. Aduh. Jadi kayak ada air Jadi ember ditumpahkan gitu. Betul betul Nah, betul. Nah, jadi memang kerasa banget ketika setelah terjadi hanyutnya Sakapa itu oleh banjir Bandang Galodo ini. Iya. Beberapa hari setelah itu juga terjadi hujan dengan intensitas yang sangat kuat sekitar jam 2 dini hari. Waktu itu Kak Fitrus terjaga dari insomnia gitu kan. Jadi insomnia. Oh, insomnia. Nah, itu bunyi ada kopi ya. Terus tiba-tiba bunyi hujannya tuh serem, gak ada geledek tapi kayak hujan yang intensitas sangat kuat. Kepikiran langsung dong, ini aduh semoga nggak terjadi lagi lah bencana. Nah, Nah, berarti sampai saat ini curah hujan masih tinggi. Masih tinggi kan? Masih tinggi. Nah, kalau yang saat ini itu yang membuat dia tinggi ada namanya fenomena MJO, Madden Julian Oscillation atau osilasi Madden Julian lah. Bahasa gampangnya osilasi ini hanya berputar sepanjang garis khatulistiwa atau garis ekuator. Itu setiap dia lewat itu terjadi perbedaan suhu dan tekanan yang tinggi sehingga terbentuk awan hujan. Jadi daerah yang dilewati itu awan hujan makin bertambah dan hujan makin tinggi. Jadi sampai akhir Mei ini khusus untuk wilayah pesisir barat Sumatera MJO-nya kuat. termasuk kita dong. Masuk kita. Kita Pariaman, pesisir selatan. Iya. Kalau begitu ada nggak tempat-tempat wisata ini sebentar lagi mau liburan nih, Iya, kami udah betul. mau ujian Yang agak liburan. aman gitu kan. Apa sih tempat liburan yang menurut Pak Uwo jangan dulu deh gitu? Oh, yang harus diwaspadai. Kamu memang benar-benar ya Tempat berpikir- liburan yang maksudnya jangan yang tidak dulu tidak yang gitu. potensinya potensi Kan biasanya bencananya pulau ya, tuh. jadi untuk saat ini ya yang berkaitan dengan liburan alam, nah mungkin Jauhi dulu. dijauhi dulu. karena ini masih akan Ya, lagian kemungkinan. untuk liburan di Sumatera Barat itu akses masih putus kan, banyak Iya, yang putus, betul. banyak Jadi longsor. sekarang wisata spiritual aja dulu banyak-banyak. Nah, tambahan satu lagi yang di Gunung Singgalang itu kenapa bisa longsor? Ya, betul. Nah, itu kita kan Singgalang ini sudah lama kan tidak Nah, jadi kan kemarin kan terjadi gempa kecil-kecil ya. Iya, yang betul. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu kan sesar Semangko itu. Iya. Jadi gempa kecil-kecil itu kita tidak merasakan, tapi Betul. tumbuhan merasakan, tanah merasakan, jadi dia bergerak. Nah, jadi ketika terjadi curah hujan intensitas tinggi, berpotensi nah lagi. yang tanah yang udah mulai bergerak ini ya, bisa langsung jadi longsor. longsor. Aduh, ya Allah. Itu. Takut. Aku jadi Aku nanti biasanya sering bolak-balik Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Oh, jadi- Payakumbuh buat Iya. dinas. Oh, Mengerikan juga ini ya. Sumatera Barat khususnya Padang nih Pak Uwo, bencana alam apa sih yang biasanya kita langganan gitu? Yang langganan itu selain banjir ya. Nah, Iya, banjir itu banjir. sejak kejadian gempa 2009 itu kan drainase kita belum sepenuhnya bagus. Jadi hujan sedikit banjir. Lalu setelah itu yang masih waspada itu tsunami. Iya. Mudah-mudahan tidak datang ya tsunami-nya. Kalau terkait dengan sesar Semangko ini apa yang harus kita waspadai, Pak Dokter? Ya saat ini kan sudah banyak ini ya peringatan dini. Nah, itu ada informasi-informasi dari pihak terkait. Nah, ini aja akses itu rutin kalau ada ini.
Nah, terus jangan yang penting itu jangan buang sampah sembarangan. Karena ini akan jadi pemicu banjir. Iya. Betul. Yang paling sederhana itu yang bisa kita lakukan kalau kita punya makanan plastik terutama jangan dibuang sembarangan. Simpen di dalam tas Simpan kamu di kantong. Cila. Kami terus begitu sekarang dan mengajarkan. Sampah plastik itu kalau dibuang jadi pemicu gas rumah kaca. Karena dia karbon tidak monoksida. dapat dihancurkan. Iya, dia harus tidak bisa. dibakar dulu. Dibakar juga nggak boleh. Oh, dibakar juga nggak jadi boleh. CO2 dia. Oh iya benar. Iya, makanya ada Makanya sampah harus basah, sampah organik kering, dan sampah anorganik. Iya. Yang paling kita miris itu banyak kendaraan-kendaraan yang kita lihat lalu tiba-tiba buang sampah di Iya, jalanan. betul. mobil harganya ratusan juta, sampahnya cuma 10.000, enak aja Bu dibuang. Aduh, Pak, tolong ini Bu yayasan kami, Pak. Contoh yang tidak Iya, mulai besok masuk dalam kantong. Ya. Jadi Pak Wo, apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk mengantisipasi? Itu pertanyaan pintar. Iya kan takut Kak Fitros. Jadi kita Ini pakai anak masker. siapa sih Cerlili? Karena ketakut. itu karena ketakutan. Oh kan, Iya, iya. jadi dia terpaksa cerdas ya. Yang pertama jangan buang sampah sembarangan. Oke. Yang kedua Bisa jaga lingkungan. Mm-mm. Nah, jaga lingkungan. Jadi yang kawasan-kawasan hijau itu jangan Diganggu, jangan dibuka lagi untuk perumahan. Tapi itu tuh penebangan pohon liar kan kita nggak ini. Iya, termasuk di daerah Lubuk Minturun ini ya, kadang Ya. dibuka untuk perumahan. Iya banyak. Iya betul, banyak banget. Apalagi daerah Subange itu ya. Sungai Bange. Subange apa Sungai Bange? Sungai Bange. Iya, memang bahasa kerennya Oh Subange. emang iya? Iya. Afitros yang kudet. Aku terakhir ke Sungai Bange itu waktu pelantikan Tonti di Semandu. Itu banjir di mana-mana. Nah, Pak Wo, terus jadi sekarang gini, apa langkah ke depan nih yang akan dilakukan oleh APDI bersama dengan OPD baik dari pusat maupun nasional Masih terus dalam kan sekarang Pak Wo? Masih. dari Jadi kemarin itu waktu bertemu dengan gubernur, nah, jadi kita memang menyatakan diri siap membantu pemerintah. Wih, alhamdulillah. Semoga semakin banyak juga ya nanti para relawan-relawan yang Ya. memang punya punya skill dan juga kapasitas untuk membantu memberikan solusi-solusi untuk Ya, mitigasi jadi bencana. kalau seandainya terjadi ini kita siap membantu memantau dari udara. Jika muncul gejala-gejala Ya, gitu. dan untuk analisis berikutnya, tahap berikutnya kita juga lakukan. Oke. gitu. Nah, tadi kita baru Diperlukan untuk sumbangan-sumbangan apa kira-kira Bu? Iya. Kalau mau menyumbang Iya, Bu sumbangan. Yayasan mau sumbang. yang dibutuhkan mereka saat ini Iya. mereka bagi korban bagi itu. yang punya uang boleh disumbangkan. Kayaknya uang. lebih Ya, boleh materi disumbangkan, boleh berupa pakaian atau apa. Pakaian. Bagi yang nggak punya uang boleh menyumbangkan pikiran, menyumbangkan Iya, pikiran, betul. menyumbangkan ide. Jangan macam netizen tapi nyumbangin ketika Pak Wo turun ke lapangan ternyata ketemu nggak kalau yang kita dengar di Instagram itu malah banyak ternyata jadi reporter dadakan masuk ke lokasi ngambil gambar, ngambil Ya. foto, ada yang tiba-tiba jadi reporter dadakan, itu banyak gak kejadian? Ya, nah sekarang itu yang kita sayangkan, bantuan itu banyak. Dari berbagai masyarakat, dari luar negeri ada, dari pusat ada. Berarti NGO udah banyak yang Banyak. turun ya? Cuman yang disayangkan ada beberapa oknum yang mengaku pemuda setempat Akamsi ya. Nah, Akamsi ini Ketuanya nih. menyetop yang mobil-mobil yang membawa ini bantuan. Nah, dia bilang turunkan di sini biar kami yang ekspor. Jadi bantuan itu menumpuk di Macet. satu tempat. Oke. Banyak yang tidak tersalurkan Tidak pada titik-titik kantong-kantongnya. ke orang yang seharusnya menerima. Ya ampun, Banyak. kasihan. Inilah setiap kali terjadi musibah, bantuannya banyak, Tidak ada tepat aja sasaran. masalahnya justru di distribusi. Iya, malah ada oknum-oknum tertentu dikasih bantuan, malah dia yang pakai sendiri, diambil sendiri. Nah itu sangat disayangkan kalau itu bantuan. Nah, kalau kita tarik lagi bahwa sebenarnya climate change ini kan dua isu global Dunia, gitu ya. iya. Nah, kita nggak tahu kalau apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kalau kita lihat runtutan-runtutan ini bahwa yang terjadi di Sumatera Barat ini kan bagian dari isu global ini tadi ya, Dacuno. betul. Nah, sementara dengan kondisi kita yang ada yang sudah dihajar ini, gimana sih menurut pengamatan dari APDI dan dari
sebagai pakar iklim, iya kan? Jadi memang kalau kita tidak punya kemampuan lebih di bidang ilmu ini, nah yang paling kita bisa lakukan itu perilaku tadi. Perilaku. Yang pertama itu penyebab perubahan iklim itu adalah perilaku manusia sendiri, antropogenik namanya. Antropogenik. Antropogenik itu Lihat mukanya, apa itu? jadi musibah itu terjadi gara-gara perilaku manusia, bukan Oke. alami. Jadi Siap. kalau alami itu kan natural. Human Oke. error Nah, itu ya. ya, jadi istilah bahasa Pariamannya antropogenik. Ya kan Pak Bu? Kayak Hah? buang sampah. Iya. Ya, jadi yang pertama itu penyebabnya itu perilaku manusia. Sejak zaman praindustri itu kan banyak membuat zat-zat gas rumah kaca namanya. Oke, penyumbang efek rumah kaca. Ya, jadi seperti asap kendaraan bermotor, AC juga AC. ya. Nah, jadi perilaku yang bisa kita lakukan yang sederhana selain jangan buang sampah, Menghemat. menghemat pemakaian listrik. Oke. Karena 80% bahan bakar PLN itu masih memakai bahan bakar berbasis karbon, hidrokarbon, dari minyak bumi. Nah, itu menghasilkan gas rumah kaca. Jadi kalau misalnya kita akan meninggalkan ruangan dalam waktu yang lama, yang paling sederhana itu misalkan ngecas HP ya. Iya. Ngecas HP itu kalau udah penuh terus cabut. nggak dicabut tapi dibiarin aja kan. Iya. Itu kayaknya Cila ya. Itu. Ingat nih ya buat teman-teman semua juga di rumah, supaya kita bisa terhindar dari bencana selain berdoa dan berikhtiar melaksanakan ibadah. Pertama tentu kita harus memperbaiki perilaku kita Ya. yang sudah mengundang bencana selama Betul. ini. 1, buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan ya kan. Jangan buang teman pada tempatnya ya. Jangan buang jangan buang teman pada tong sampah. Yang kedua, terus menghemat pemakaian listrik. Ya. Kalau habis pakai cas handphone, casannya langsung dicabut, jangan Nah, satu lagi, konektornya. kalau Ya? lagi nonton TV jangan TV yang nonton kita. Oh, kitanya bobo gitu ya. Baik. Kalau kita Itu lupa, kayaknya Bu Yayasan. Aku juga. Kalau lupa tadi gimana, Bu? nah bikin timernya. Oh, baik. Biar dia mati sendiri. Iya, biar dia mati Atau sendiri. kalau nggak Bisa. dia yang matiin kita. Iya. Astagfirullahaladzim. Perilaku perilaku Oke, itu. oh, Terus padahal itu hal-hal satu yang lagi, sepele ya. Yang sepele, kalau minum itu kan pakai ada sedotan itu kan dari plastik. Oh, iya, benar. Hindari memakai pakaian Sedotan. Sedotan plastik menggunakan plastik sekali pakai. Oh, baik. Baik. Nah, Makanya- saya sudah mencobakan. Jadi kalau misalkan ditawari pakai sedotan nggak Pak? Atau sini Pak pipet. Nah, Pipet. Iya, iya. Jadi kan waktu itu kalau Pak Wu pergi ke Jakarta, pipetnya mana Bu? Langsung mikir orang Jakarta, pipet apa ya? Nah, jadi kalau bisa jangan pakai sedotan. Oke. Tolak. Oke. Terus jangan beli minuman-minuman yang ada plastiknya. Kemasan-kemasan Kalau itu. bisa bawa tumbler dari rumah. Nah, Baiklah. itu. Ya, jadi sederhana ya. Baiklah. Itu sederhana tapi itu membuat perilaku yang bisa merubah buminya. Mungkin tidak dalam waktu 1 tahun 2 Ya, tahun, betul. tapi beberapa tahun mendatang. Iya, tapi kalau dilakukan bersama-sama dampaknya bisa besar. cepat juga ya. Ya, dampaknya besar. Pak Fitros, Ya. berarti kalau seperti tadi itu sebenarnya perilaku yang sederhana. Iya. Itu aku sendiri udah melakukan, berarti aku pelaku. Berarti kamu adalah kamu Nah, adalah. terus satu lagi kalau pergi ke pasar jangan beli Bawa kantong asoy. asoy. Mama Cila itu. Nah, bawa dari rumah Kan tas yang Ya. eko ya, Apa, lebih ya, eko atau kalau yang andong-andong kita yang pakai Oh, dulu yang dari keranjang, pandan. iya, apa gitu. namanya tuh? Kampia. Kampia, gitu. Itu kami terus ada kampia. Nah, jadi selain kita tetap membudayakan ini kita, Tetapi kita juga membantu untuk iya, menjaga jadi hindari alam semesta. ini ya. Setiap ke pasar beli asoy. Nah, akhirnya di rumah itu kan ditumpuk-tumpuk dibuang betul, sembarangan. betul, Nah, Oh, gitu. perihal sederhana ya. Iya, itu sederhana. Berarti kita ini sebenarnya pelaku juga, Kak Fitros. Pantesan sekarang kalau kita belanja ke minimarket, ke supermarket ditanyain bawa kantongnya Bu, nggak mau dia kasih lagi gratis, tapi ternyata bayar 300 rupiah. Jadi sekarang kalau mau ke pasar bawa tas dari rumah sendiri. Oke. Kalau mau kemana-mana bawa tumbler sendiri. Bawa tumbler gitu. sendiri. Baik. Sederhana tapi itu berdampak besar. Iya. Yang kedua itu kan alami. Iya. Memang itu siklus, ada siklus Iya. seperti kalau yang sekarang itu yang terjadi sunspot namanya, ada loncatan matahari, bintik matahari. Nah, itu juga akan merubah iklim di seluruh bumi. Nah, salah satunya sekarang yang aurora yang ada di Kutub Utara itu muncul. Nah, itu Iya. kan karena ada loncatan bintik matahari. Itu Jadi efeknya nanti ke kita gimana iklimnya? salah satu yang dampaknya itu seluler kita agak terganggu, jadi GPS terganggu.
Nah, itu. Ternyata kuliah fisika ini seru ya. Kalau kenapa dulu aku dapatnya C? Makanya Cila jadi Tapi seperti kalau itu. dibandingkan persentasenya sekarang lebih banyak dampak dari perilaku manusia dibandingkan alami. Jadi yang memperparah berarti Ya. perilaku manusia ini memperparah Ya. gejala alam. Bukan yang- memperparah, mempercepat terjadinya bencana. mempercepat. Harusnya siklusnya berulangnya 100 tahun. Nah, dipercepat karena jadi 50 perilaku tahun. Jadi diskon 50%. Ya Allah. Nah, dahulu ya. Diskon. Dahulu mungkin banjir itu mungkin sekali 2 tahun banjir. Nah, sekarang itu mungkin tiap 6 bulan banjir. Nah, itu kan mempercepat. Oh iya, betul, gampang betul. banget loh banjir Iya, sekarang Pauwo. iya. Masa di depan sekolah aku kalau udah hujan 1 Kamu jaman berenang? lebih, enggak. Kalau udah hujannya 1 jaman lebih, kalau misalnya curah hujannya lagi lebat, itu udah tergenang aja itu. Iya. Kirain Makin kamu juga ikut mempercepat. berenang. Jadi dalam setahun ini banjir di sekolah berapa kali? Udah 3. Tahun sekali gitu. Jangan kamu Oh enggak, cepet-cepetin dong. banjir yang kemarin Kecil-kecil. sampai yang kecil-kecil. Tapi pernah loh sampai ikan-ikan semua warga itu ngumpul di sekolah kami. Wah. Saking keluar semuanya. Seru. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kan berarti ada juga perilaku manusia yang katakanlah oknum yang melakukan penebangan hutan-hutan di hutan lindung yang dilindungi itu Nggak Pak boleh, Wong. hutan lindung nggak boleh ditebang. Nah, ternyata kemudian di daerah-daerah yang tadinya masih banyak pepohonan dibuka untuk lahan-lahan, ya kan? Ya. Nah, ini kedeteksi nggak kalau waktu Bisa Iya. terlihat. Bukan hanya dengan drone, dengan citra satelit malah terlihat. Oh, di citra satelit. Kemarin atau 2 hari yang lalu kita coba lihat citra satelit terbaru Sentinel. Nah, di Lubuk Minturun itu udah banyak alih guna lahan. Jadi artinya yang dulu hutan itu sekarang udah berubah. Betul, kan sekarang intensitas kesejukannya udah jauh berkurang kan. Iya. Udah gitu debit airnya juga udah semakin dangkal Iya, kan. iya, Pak Wo? iya. Pak Wo kan dia orang Lubuk Minturun. Iya. Nah, Iya. gitu. Nah, tapi ini juga salah satu perdebatan yang muncul ketika bencana ini terjadi di Sumatera Barat. Ada pro kontra nih, netizen pasti selalu akan terjadi perdebatan. Ada yang ngomong itulah bumi marah, Allah marah karena kita maksiat orang, di mana-mana, karena kita gitu ya. Sumatera Barat, padahal kita sudah punya falsafah adat basandi syara, syara basandi kitabullah itu sudah bergeser, sudah banyak pengabaian, bahkan melakukan tindakan maksiat secara terbuka, masif, ya kan? Terus ya begitu, Ani ada yang ngomong seperti ini. Kalau menurut kita sih betul, ya kan? Tapi ternyata ada yang ngebantah. Malah yang membantah nih orang-orang yang ada punya punya privilege di orang-orang tertentu yang ilmiah juga, Pak Ya, Wo. seperti Terus Pak dia Wo misalnya melihat dari dia bilang apanya. seperti ini, bantah. Coba Cila baca nggak? Bantahnya seperti ini, bahwa dia bilang bahwa bencana itu adalah siklus alam, katanya. Memang sudah akan terjadi persekian, nggak ada urusannya sama perilaku manusia. Gimana sih sebenarnya? Siklus alam juga. Siklus alam juga. Tapi perilaku manusia lebih Dipercepat oleh dominan. tadi Kalau manusia. dari keilmuannya gimana tuh Iya, jadi perilaku manusia? memang kecenderungan alam itu mencari kesetimbangan. Nah, belajar kan dulu Oh iya, kesetimbangan reaksi. iya, betul Nah, betul. Aku Saya belum orang belajar. kimia. Masih jauh. Ini kamu. mau belajar. Iya. Jadi segala sesuatu itu bumi itu cenderung dia setimbang. Nah, contoh misalkan gini, ini di satu sisi ini suhunya panas, ini dingin. Gimana Oh, caranya? betul. Akhirnya Dia akan yang panas itu bergerak. ngalir, dia bergerak. Betul. Nah, ketika satu sisi dan sisi lain itu perbedaannya terlalu tinggi, dia akan cepat mencari kesetimbangan dan itu yang membuat ya bencana-bencana. Nah, jadi kalau misalkan satu daerah suhunya lebih jauh drastis tinggi dibandingkan daerah lain, itu kan aliran anginnya kencang. Betul. Terjadi badai, terjadi gelombang besar, seperti itu. Jadi bumi itu memang mencari titik kesetimbangan. Jadi kalau misalnya daerah yang kecenderungan Jadi manusia maksiatnya itu tinggi, membuat perilaku-perilaku yang cenderung untuk memperbesar perbedaan apakah itu suhu, apakah itu kelembaban, apakah itu tekanan. Nah, jadi ketika perbedaan itu besar, bumi ini cenderung mencari titik kesetimbangan. Aduh, ini sebenarnya fisika apa metafisika? Nah, Seru jadi ya? orang yang berperilaku maksiat itu itulah yang membuat kesetimbangan itu makin susah bumi ininya ya mencari titik kesetimbangan. Jadi ketika dia mencari titik setimbang itu, nah itulah bencana-bencana itu muncul. Oke. Oke, Pak Uwo. Jadi kan kita di Kota Padang
banyak bencana seperti gempa, Ya. seperti banjir bandang apa Ya. segala Bahkan macam. ada ancaman Iya. tsunami juga. Itu langkah-langkah apa sih yang bisa diambil? Misalnya kayak tsunami, itu pertandanya seperti ini. Misalnya gempa dulu, Ya. terus 30 menit kemudian lihat pasangnya jadi surut. Ya. Nah, apa sih misalnya kalau kayak gaya banjir nih, apa Apakah ada langkah-langkahnya? perubahan? Ya, Ada. antisipasi kita Ya kalau kayak tsunami itu kan sudah ada panggilan dari pemerintah. Kalau itu ada peringatan-peringatan. ya ada peringatannya, nah, kita ikuti saja. Oke. Ikuti. Lalu kan ada shelter-shelter tuh. Jadi jangan panik ketika terjadi paniknya jangan panik. Justru yang membuat Dengkulnya udah gemeteran dulu. Padahal udah simulasi, sekolah sering simulasi, udah lari-lari ke shelter. iya. Tapi pada saat ya hasilnya teriak juga. Iya, justru yang kepanikan ini yang menambah bencana lagi. Sebenarnya kalau misalnya ada Nah, satu lagi jangan panik ya. Yang kedua apa? Jangan bikin hoak. Oh, iya. ini kecenderungan orang kita Iya, ya. misalkan ya terjadi gempa. Wah, air laut udah surut. sampai ke meja. Kak Fitros korban. Nah, iya. Gara-gara itu eksodus dari Tunggul Hitam pindah ke Iya, Keraiji. padahal bikin hoak seperti ini yang meresahkan membahayakan. Yang meresahkan masyarakat. masyarakat. Akhirnya karena ada hoax timbul keresahan, malah terjadi lagi bencana tabrakan Ya. beruntun Ya. segala macam ya Iya. kan. Iya, Oke. kalau pernah sih guru Cila ngomong kayak gini. Nah, kalau misalnya gempa, berarti yang kalian waspada itu bangunannya dulu. Ya. Jadi jangan mikir airnya. Kalau gempa berarti yang dihindari pertama adalah bangunan. Keluar terlebih dahulu, lihat Iya. situasi kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak banjir, bandang atau apa dulu yang kita awasi. Iya, betul. Pertanda-tandanya gimana gitu. Apa yang perlu kita waspada dari diri kita, apa yang perlu kita persiapkan dulu gitu. Barang-barang apa gitu. Kayak mana gitu. Iya, bawa ini aja ya, bawa perahu kayaknya. Berarti setiap rumah sediain apa itu? Perahu karet, perahu karet. Jadi sambil lari tiup. Benen, bebek Jadi si sebenarnya Aina. banjir itu salah satunya itu yang perlu dilakukan itu got depan rumah itu perhatikan. nah itu Jadi dia tuh. punya aliran. Iya, Jadi dia tersumbat nggak alirannya. kalau dia gitu. tersumbat tentu dia nanti Iya. Berarti Nah, nanti- terus satu lagi ya. Kita itu tahu dari awal tadi kita udah cerita bahwa curah hujan ini besar. Nah, kalau mau beli rumah, lihat dulu gotnya kecil atau besar. Oh benar. Iya. Nanti Cila kalau mau beli rumah perhatikan dulu daerah ininya Iya. drainasenya lancar. atau Drainasenya itu harus besar. Betul. Kota Padang ini harus punya drainase enggak? besar. Tapi kayaknya itu masalah semua developer deh. Iya, betul. Kayak kalau gitu harus ada duduk bersama aja. Kak Fitros. Iya kan? Kalau got Kapan diundang ke sini? Kayaknya Lila harus jadi Kak Fitros, kalau masalah got tadi kan kita harus perhatikan gotnya besar gitu. Kalau di komplek perumahan Cila itu gotnya udah jadi teras. Bener. Udah jadi tapi tempat Kak Fitros- taman bunga. Nah, Kak itu. Fitros Jadi kan juga make, tapi tetap disediain. Nih Kak Fitros tapi nih. bagian separohnya tetap kebuka dong. itu namanya zalim namanya. Ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dikecilkan kan? Nah, Nggak ada dikecilkan. jadi perilaku itu yang kita anggap itu sepele itu mengundang bencana. Udah jadi garasi kena mobil. lagi deh. Masa aliran air dijadikan taman, dijadikan tempat nanam bunga? Tapi emang banyak kan sekarang kan? Sekarang Powo jalan aja udah banjir. Iya. Apa? Iya. Kalau jalan-jalan kan udah pada dikatip kalau misalnya intensitas hujan udah tinggi, tiba-tiba jalan-jalan protokol udah banjir. Ya, karena drainasenya kecil. Drainasenya kecil. Jadi yang dari komplek-komplek pun mampet jadinya, nggak berjalan. berarti Kita dari sana dulu. Jadi udah kompleks sebenarnya permasalahannya. Berarti kalau memang langganan seperti itu, apalagi ini mau masuk bulan Oktober dan November kata Pak Uwa tadi kan itu puncaknya lagi tuh. Iya. Berarti nggak ada salahnya sih kita stok gitu kayak perahu karet atau apa gitu kayaknya. Soalnya almarhum Bapak Cicilika kayak gini. Waktu gempa 2009. Nah, itu kan diisukan tsunami. Jadi sempat Jadi sekarang surat-surat penting iya. simpan di tempat yang aman. terus sampai ketakutan trauma lama untuk ke sekolah. Langsung mau ada benen. Terus almarhum bilang kayak gini, ya udah. Benen apa bahasa Indonesianya? Benen kita yang tahu. Terus dia bilang sama Bapak Cila kayak gini, kalau kamu takut ke sekolah masih trauma ya udah besok Papa beliin ban yang kupu-kupu ini ini. Jadi kamu sambil lari tiup, langsung pasang. Jadi kalau udah airnya gede kamu udah gini. Kayaknya itu perlu kita sediakan di ini ya. Seperti di pesawat itu. Soalnya waktu kebanjiran yang kemarin, yang sampai ada yang setinggi leher Oh itu iya, kan benar, di benar. daerah Auduri atau apa teman Cila cerita. Malahan ada tetangganya yang punya kolam renang anak-anak
anak-anak Itu. itu berfungsi ternyata. Oh, aku Kak. cari lagi deh kolam renangnya si Karisa Kak, dulu. itu sepele tapi nggak ada salahnya kita. Betul, Ya, betul. nah satu lagi ya, kenapa banjir itu frekuensinya semakin sering? Nah itu salah satu dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Ya. Jadi kita sekarang menyebutnya bukan perubahan iklim lagi, Jadi? tapi sudah menjadi krisis iklim. Oh, krisis. Aduh, Waduh, ngeri udah kali masuk ininya. harus lebih naik lagi Krisis levelnya. iklim. Iya. Perubahannya aja kita udah bikin deg-degan ya, ternyata kita udah sampai di tahap Krisis krisis. iklim. Kita Jadi pindah ke bencana-bencana itu frekuensinya semakin sering. Salah satu dampak dari perubahan iklim atau yang krisis iklim yang udah terjadi itu naiknya permukaan air laut. Nah, coba logikanya gimana? Kok bisa air laut permukaannya makin naik? Coba kenapa? Ada Karena suhu semakin tinggi, es yang di kutub utara mencair, jadi airnya kan nambah, makanya naik permukaan laut. Kalau udah Itu ngomong es di kutub utara Udah mencair, meleleh. mikirnya kiamat. Oh, bukan ini, bukan es sumsum, bukan. Nggak kepikiran lagi es sumsum. kiamat pikirannya. Iya. Alhamdulillah. Nah, jadi kita yang di Kota Padang mau tidak mau memang kita akan dihadapkan oleh keadaan seperti ini. Iya, iya. Jadi kawasan-kawasan di pinggir pantai, lambat laun itu akan tenggelam karena krisis iklim ini. Malahan pakar-pakar oceanografi yang dari ITB itu meramalkan bibir pantai Jakarta itu di tahun 50 itu di Monas, di kawasan Monas, Innalillahi. bukan Ancol lagi. Takut. Kalau di Padang Ya, Padang ini juga. Jadi kawasan diperkirakan Makanya tuh Iya. yang ada zona itu kali Sampai juga ya. ya. Dan kalau Iya. diperhatiin dulu kan bahwa tahun 70-80-an itu bibir pantai Padang itu Gunung Padang tuh jauh loh. Ya, betul. Di situ ada bangunan namanya Gedung Pemuda dulu Iya, namanya. dan ada Nah, benteng juga kalau nggak salah. ya, betul. Sekarang kan udah geser tuh, udah geser. Nah, jadi sekarang kita jangan bangga pergi wisata ke pulau, ke pantai. Nah, ini kita Kak sedang Mitros nggak suka kok, tapi dipaksa karena ada acara di situ. Nah, salah satu makanya gimana perilakunya, ya itu tadi perilaku kita itu. Nah, itu lagi terus di perilaku rumah. sederhana. bencana dulu. itu memang akan terjadi tapi jangan dipercepat gitu. Betul. Nah, tadi kita banyak tersentral di seputaran daerah Agam, terus tadi Gunung Merapi, Gunung Singgalang, ya kan. Arah ke daerah Solok dan sekitarnya apa yang harus kita Sama waspadai? saja, malahan di daerah sampai ke Solok Selatan itu ada tambang-tambang liar kan. Oh iya betul, tambang emas yang Tambang dilakukan emas. secara konvensional. Malahan itu backingnya ngeri itu dari kawasan pusat itu backingannya nggak bisa, iya nggak bisa diamankan oleh orang-orang daerah. Kampung Cila kan di Junjung tuh. Ah. Itu juga sudah banyak Berarti tambangnya di mana-mana. backingannya jenderal-jenderal begitu ya. Ya. Aduh, mengerikan. Ah. Jadi artinya pemerintah Ayo, daerah di mana? tidak ada. Cobalah kamu tangkap. Berarti kita pemerintah daerah nggak punya taring ya untuk mengamankan. Ngeri Kak Fitros. juga. Iya. Bencana di mana-mana, kita mau pindah ke mana? Ke Mars. Ada nggak sih planet yang kosong? Banyak. Banyak yang bisa menerima kita. Tapi artinya Aduh. sekarang mungkin tidak lagi kita harus melulu mikirin soal wisata udah cukup di rumah atau tidak ya, jangan keluar kota, memanfaatkan apa yang ada di kota masing-masing. Boleh juga keluar kota, Iya. boleh berwisata, tapi harus hati-hati. Waspada tetap. jaga perilaku yang tadi itu. Jangan lagi nanti di daerah wisata kita ikut buang sampah Iya, sembarangan, iya. ya kan? Besok Cila ada Jadi acara. sampah jangan dibakar. Oke. Itu menambah gas rumah kaca. Nah, perilaku kan kadang orang tua kita sore-sore ditumpuk dibakar, plastik Iya, lagi iya, nggak boleh dibakar. Makanya dipisahin sampah organik Ya, dan pisahin. anorganik, ya kan? Nanti yang anorganik tuh kita kasih aja ke tukang sampah, nanti dia akan dipilah lagi di Pilah lagi. TPA, tempat pembuangan Yang organik akhir. bisa jadikan pupuk. Pupuk, itu Cila ya. Oke. Terus kemudian apakah dengan kebiasaan kita misalnya di rumah atau dengan di sekolah atau di komunitas membantu menanam pohon-pohon Ya, bagus. ini akan membantu nggak Pak Bo? Membantu walaupun itu tindakan kecil, langkah kecil, tapi itu kalau dilakukan secara Masif itu dan menjadi berdampak kebiasaan signifikan oleh ya. masyarakat secara umum ya. Iya,
Kayaknya itu sekarang yang agak kurang ya. Kalau dulu masih ada sosialisasi Ya. penyebaran bibit Ya. pohon. Nah, satu lagi nih. Siapa yang hobi makan daging, makan Cila rendang? sama Nah, beliau. Iya. Aku kalau orang pesan yang bungkus paling dendeng, yang aku suka pesan. makan daging itu termasuk orang yang berkontribusi untuk gas rumah kaca. Kenapa Aduh, begitu? ya ampun, banyak Coba kenapa? banget. Coba Daging itu ya, si sapi ini kotorannya itu menghasilkan metana. Oh iya benar. Metana. Jadi semakin banyak orang konsumsi daging, semakin banyak sapi yang dikembangbiakan, semakin banyak kotorannya. Semakin Waduh. banyak kotorannya, semakin banyak gas rumah kaca. Gas metana. Berarti Gitu, pas sederhana. saat Idul Adha besok kita Boleh makan daging, tapi Tapi jangan terlalu sering. terlalu sering. Kalau bisa, gini ya, kita bikin 1 hari vegetarian. 1 hari kita tidak makan daging. Kan daging sekali setahun aja. Yakin sanggup? Sanggup. Jadi selain kita juga peduli dengan kesehatan, Tapi juga memberikan juga peduli sumbangan dengan terhadap alam. lingkungan alam. Iya. Oke, benar Iya. benar. Jadi sapi itu ya selain kotorannya menghasilkan metana, dia juga mengkonsumsi air. Air ini jumlah air di seluruh dunia itu tetap nggak pernah berubah. Oke. Iya, jadi kan akhirnya karena banyak mengkonsumsi air, nah artinya Keseimbangan ketersediaan air, air itu kan makin makin berkurang. Bukannya air itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Kan nanti ada turun hujan, kata Cila. Kan dia lagi berpikir. aku semakin banyak tahu semakin banyak Bingung. Jadi Takut. jadi makanya jangan belajar biar nggak banyak tahu. semakin Itu yang jadi takut. masalah. Itu yang jadi masalah. Kan karena kalau dibilang generasi sekarang kan banyak yang tidak tahu seperti itu. Karena tidak tahu itulah mereka melakukan semua. Iya. Sebenarnya kan Jadi bagus gimana jadi nih? tahu. Sedangkan kalau dilihat tadi kan umur kalau kata orang-orang di dunia bilang umur bumi ini makin singkat. kan? Betul. Ya. Mungkin Jadi tua. gimana solusinya, gimana generasi-generasi kita yang anak-anak Betul. sekarang untuk bisa ini tetap menjaga kita minimal tidak memperpanjang tapi bisa umurnya sesuai lah gitu. Iya. Itu perilaku tadi kan. Ya, perilaku Bukan tadi. Tidak generasi kita aja. Anak Tapi cucu nanti. Iya. yang besar-besar sekarang yang berparah itu kan kayak bikin perumahan apa kan Betul. itu yang kita yang Iya. seumuran kita. Iya, betul. Iya. Yang kita Berperilaku. pribadi aja udah banyak Tapi kan kalau udah melakukan. seumuran ini udah susah menyadarkan. Jadi kita merubah kebiasaan itu puluhan tahun. Waduh. Bukan perkara Serta-merta gampang itu. ya, Iya. betul, betul, Jadi betul. gimana caranya? Ya udah anak kita yang kecil-kecil diajarkan berperilaku yang baik. Yang tadi. Cara Iya. Semoga kecil. yang nonton ini banyak deh tersadarkan Amin. seperti Ya, ini. betul Iya. betul betul. Nanti PR-nya Pak manajer produksi juga ngasih judul yang oke. Ayo jangan Iya. dipercepat. Benar-benar. Jangan mempercepat bencana. Iya. Oke, ya kan? Betul betul. Oke, baik. Nah, karena ini waktu juga yang membatasi kita, Pak Wo Dokter, sebagai seorang yang paham nih dan udah tahu kita apa kira-kira himbauan lagi ya secara untuk masyarakat secara menyeluruh. Hei, ternyata ancaman bencana ini tidak hanya kita di Sumatera Barat, tetapi ini juga sudah menjadi krisis global gitu Ya. kan. Indonesia dan juga dunia. Nah, gejala bisa muncul di satu daerah tetapi efeknya bisa juga dirasain ke Ya. kita dan ini kan harus kita waspadai dan kalau bisa kita antisipasi Ya. ya kan. Nah, supaya hal ini kita bisa mencegah bahaya-bahaya lanjutan dari bencana. Masyarakat apa sih himbauannya untuk masyarakat di Ya, Sumatera Barat? himbauannya seperti di awal tadi berperilaku itu tidak merusak alam. Nah, yang perlu diingatkan lagi, kita hidup di bumi ini tidak sendiri. Oke. Kita hidup di bumi ini bersama-sama, bahkan anak cucu kita juga akan menikmatinya. Jadi jangan kita hanya Jangan egois hidupnya. jangan egois. Kita hidup bersama-sama. Jadi ingat, apa yang kita lakukan bermanfaat nggak buat orang lain. Betul. Nah, kalau seandainya tidak bermanfaat, ya udah nggak usah dilakukan. Kalau tidak akan memberikan manfaat, jangan merusak. Betul, jangan merusak. Ingat kan penting. Ya. Heeh. Jadi daripada merusak mending diam aja. Mending diam. Iya. Tapi bisa juga kita lakukan kontribusi Iya. kecil, ya Iya. kan? Terus Dan apa namanya kayak sampah-sampah tadi plastik atau kotak-kotak yang makan yang satu kali pakai itu nggak boleh Nah, iya, simpan nggak boleh. tumpuk-tumpuk. Nggak boleh. Di Jadi rumah kalau Cila. beli bubur ayam jangan pakai styrofoam ya. Nah, Styrofoam, gitu. iya, betul. Walaupun itu sederhana kecil-kecil, tapi itu berdampak signifikan. Berarti kalau bisa yang reusable Beli gitu bubur ya. ayam bawa piring. Bawa piring yang Bawa balik. piring. Oh, Iya. Berarti kan kalau
bawa kotak-kotak yang iya. ada plastik sekarang di rumah, kotak-kotak yang ada plastik Yang bisa reuse reuse. itu kalau sekarang udah banyak numpuk di rumah itu Oh, iya, baiknya gimana dibuang. caranya? Kan misalnya kita di rumah tuh ada yang kotak-kotak Untuk nyimpan biasanya emak tuh bawang, cabai, atau- bawang. itu nggak Kalau udah boleh. Yang banyak kotaknya apa? Plastik, Plastik. kotak iya, yang terbuat dari plastik. semacam apa itu? Ya, Plastik kalau yang memang sudah tidak bisa digunakan lagi, serahkan ke orang yang bisa mendaur ulang. Ah, tuh, Didaur Mama, ulang. dengarkan itu. Dibuang, jangan ditabung. jangan ditabung, Mama, jangan tabung gas. Iya. Jangan mempercepat bencana. Itu Mama Cila Iya. itu. Jadi kalau udah nggak dipakai lagi, kasihkan ke orang yang mendaur ulang, bisa didaur Ya, ulang lagi. Tidak dibakar. Jangan Iya, dibakar. karena itu akan menghasilkan gas lagi Iya. yang menyebabkan efek rumah kaca. Aduh, seru banget. Seru tetapi ngeri ya. Mama Cila Semoga kita nonton bisa tidur ini. nyenyak nanti malam ya Allah. Semoga kita bisa dengan ini semua kita berharap bisa mengedukasi seluruh Iya. masyarakat Sumatera Barat. Tidak hanya saya adik-adik sebaya Cila, tetapi juga momi-momi seperti saya ya kan yang suka jajan terus plastiknya bawa sampah plastik segede gaban gitu kan. Terus mi- simpan di minum Ada yang jangan bakar. Ya minum jangan pakai pipet lagi. Ya. Pakai pipa. Bikin pipa paralon. Baik ya Allah, terima kasih banyak, ini luar Aduh, biasa bermanfaat banget. dan ternyata kita bahagia sudah berhasil memaksa beliau untuk bisa sampai di sini karena Di tengah semula kesibukan. sangat sibuk sekali, schedule-nya kerangkring. Untung kita the power of orang dalam ya. Sekali lagi terima kasih Pak Wo, sama-sama. Dr. Novi Andri Sudiar sudah memberikan pencerahan dan kita apresiasi ya panggilan jiwa untuk ikut berkontribusi membantu mitigasi bencana di Sumatera Barat. Semoga insya Allah menjadi amal jariah. Amin. Dan semoga ini jadi pencetus untuk relawan-relawan lain yang Iya. akan membantu, dan mudah-mudahan dengan vibe positif ini Allah tidak lagi marah kepada kita, alam tidak lagi marah, dan bumi akan menjadi lebih adem. Oke. Baik, akhirnya burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, bedago. Pak Uwo. Kok hujan kok sebelah siko dan sebelah siko enggak Pak Iya. Uwo? Oh iya, Fenomena kok kan Kok kalau kita tanya? Itu namanya faktor lokal. Aku udah tanya tadi. Emang ada pintu Lupa gua, hujan? aku baru takkan. kan kalau itu tuh bentuk tuh ada kau pernah baru merasuan daerah siko kena hujan Iya, kayak betul, gitu kan waktu di banyak Batam banget. dulu kan bentuk itu tuh Padang masih merata waktu Daerah itu ya. bebas Jadi ginilah bentuk tapi itu yang ada apakah beda? karena memang Enggak, itu pengembangan loh ya. aku Nah banyak itu yang gara-gara Dari perubahan iklim satu itu. jalur Jadi, aja apa nih namanya ya, itu bisa beda loh. Ini yang menyebabkan Iya. itu kan tekanan udara tadi. Jadi ada tekanan udara tinggi. Jadi yang ngalir tuh dialirkannya udara kancang. Jadi karena hanya di daerah tertentu yang terjadi, salah satu yang menyebabkan itu adalah asap kendaraan sama Kayaknya pabrik. Iko nanya tayang dulu nak. Memang Iya, ini memang bencana dulu. Memang ini ikut. ya. Iya. Awak Kan sedang Iko sadar. Jadi Jagain. asuk kendaraan tuh itu kan membuat namanya istilahnya UHI, Urban Heat Island, bahasa Indonesianya Pulau Bahang Panas. Nah itu tuh seakan-akan batu pulau di kungkungnya suatu kota de suhu de asok tadi, sehingga suhu tak kurang. Nah sehingga daerah-daerah tertentu sih muncul hujan tuh. Iya. Judulnya ini Enggak, jangan contohnya. Iya, jangan mempercepat bencana. Yang paling dake itu tuh kan contoh bentuk di